Kasus kekerasan pada anak masih terus terjadi dalam berbagai bentuk. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan dianiaya lantaran berbagai faktor, mulai dari persoalan mental orang dewasa hingga kondisi lingkungan. Dugaan penyiraman air panas terhadap bayi berusia 4 bulan di Bogor awal bulan Agustus marak diperbincangkan masyarakat. Terlebih, terduga pelaku penganiayaan adalah ibunda korban. Kasus yang tengah didalami penyidik Polsek Gunung Putri itu seakan menambah daftar panjang anak jadi korban KDRT. Sebelumnya, pada bulan Juli lalu, 2 kasus kekerasan pada anak bahkan berujung maut terjadi di Kota Tangerang Selatan, Banten. Polisi menetapkan ayah muda berusia 21 tahun sebagai tersangkanya. Kasus mencuat kala hasil otopsi menyebut terdapat luka bekas cekikan pada leher anak laki-laki berusia 8 tahun tersebut. Sementara untuk kasus yang menimpa anak berusia 4 tahun, tersangkanya adalah pasangan orang tua korban. Mereka diduga lakukan penganiayaan pada bagian perut dan kepala, membuat buah hatinya hembuskan napas terakhir sehari dalam perawatan di rumah sakit. Kedua tersangka mengaku kesal lantaran sang anak mengalami terlambat berbicara. Berdasar Undang-Undang Perlindungan Anak, child abuse atau kekerasan terhadap anak oleh sosok yang seharusnya justru bertanggung jawab terhadap korban terbagi dalam 5 bentuk. Kekerasan fisik menempati urutan kedua terbanyak, sementara kekerasan seks jadi persoalan yang masih mengakar. Hal ini mengingatkan kita pada kasus hubungan insest seorang ayah dan anak kandungnya di Banyumas, Jawa Tengah. Bahkan, guna menutupi jejak kekerasannya, 7 bayi hasil hubungan sedarah itu dibunuh dengan keji. Data yang dihimpun oleh Kementerian PPPA, laki-laki merupakan gender terbanyak yang lakukan tindak KDRT. Berkebalikan dengan korbannya, yang menurut data adalah rata-rata anak perempuan, dengan rentang usia 13 hingga 17 tahun. Kita melihat kekerasan ini juga adanya ketidakpedulian lingkungan gitu ya, karena menganggap itu bukan urusan saya katanya kan, padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak setiap kekerasan gitu ya, aparat hukum bisa meminta keterangan, informasi kepada orang-orang yang menyaksikan atau mendengar kekerasan tersebut gitu ya, apalagi misalnya membiarkan gitu ya. Sementara, agar tak jadi presiden buruk, pemerintah mengategorikan tindak kekerasan terhadap anak masuk dalam perkara berat. Jika pelaku merupakan keluarga dekat, maka hukumannya ditambah lebih berat lagi. Hukuman yang lebih berat kepada mereka yang berada dalam posisi seharusnya melindungi anak, ya. Apakah itu orang tua atau guru, ya. Jadi diberikan hukuman sepertiga lebih berat sebagai satu bentuk ketidaksukaan kita sebagai masyarakat terhadap mereka-mereka yang berperan, seharusnya berperan sebagai pelindung, malah sebagai predator anak. Berbagai upaya pemerintah dalam menekan tindak kekerasan terhadap anak tentunya akan lebih optimal jika ada kontrol sosial masyarakat. Laporkan ke petugas berwenang jika mendapati segala bentuk dugaan kekerasan, terutama yang menimpa para generasi penerus kita. Tim Liputan melaporkan.